Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan saya memiliki satu sikap yang optimis dan satu sikap yang sikap iman saya bahwa apa yang terjadi belakangan ini sebagai orang percaya dalam konteks iman Kristen, kita harus melihat dari kacamata iman kita dan juga dari perspektifnya Alkitab. Hari ini saya juga ada pakai baju baju cele dari Maluku. Saya orang Ambon, saya orang Maluku, saya asli Seram Utara, dan saya mencintai budaya Maluku. Saya mau bikin video ini karena situasi yang saya lihat di Bali. Saya tinggal di Gianyar, Bali, dan di jalan-jalan juga sepi, kemudian di pantai juga di tempat-tempat wisata oleh karena efek daripada coronavirus, dari virus corona, akhirnya banyak wisatawan mungkin tidak datang ke Bali. Dan saya lihat baca juga di media sosial, di Bali Post, di Info Denpasar, dan beberapa berita-berita dari link-link berita yang ada itu mengatakan demikian. Dan saya percaya bahwa ada begitu banyak orang yang panik, ada begitu banyak orang yang khawatir, ada begitu banyak orang mulai takut dengan situasi yang terjadi akibat daripada coronavirus ini. Tetapi saya akan bicara sedikit tentang firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita melihat konteks daripada kitab ini, kita melihat penulis kitab Amsal ini, dia sedang menulis tentang berkat dan hikmat. Jadi dia mau berkata kepada orang pada situasi zaman itu supaya mereka percaya dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak hanya mengandalkan hikmat mereka dan juga kepintaran, kehebatan, dan pengertian mereka ketika mendapatkan suatu kesulitan, masalah, situasi yang sulit, ataupun di dalam bekerja, ataupun di dalam melayani, ataupun di dalam marketplace, usaha bisnis, apa saja dalam keluarga. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan merupakan satu sikap yang paling penting sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat situasi, kita lihat masalah kita, atau kita lihat tantangan akhir-akhir ini, kita bisa grogi, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa lemah imannya. Tetapi kalau kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bahkan mau berkorban buat kita, bahkan sudah berkorban buat kita, maka kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa melebihi situasi yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan di saat ini berkata bahwa percayalah dengan segenap hati kepada Tuhan, dan dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sangat penting sekali. Yang pertama, percaya dengan segenap hati artinya bahwa percaya dengan sungguh-sungguh dong, percaya dengan satu sikap yang total percaya kepada Tuhan, bukan setengah hati, tapi mutlak, tetapi yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan sangat sayang kepada kita. Tidak mungkin dia meninggalkan kita dalam segala situasi yang sulit. Tetapi mari memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan dan sikap optimis kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mati, namun dia telah bangkit, memberikan kita kepastian, keselamatan, hidup yang kekal, bahkan dia juga akan menyertai hidup kita apapun situasinya. Kalau saudara memiliki sikap yang optimis dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan imanmu, maka
Tuhan yang akan terus memberkati kita. Saya ingat, saya baca di kitab Keluaran ketika orang Israel di padang gurun ya. Di sana mereka di padang gurun yang kering, yang susah, tetapi oleh karena ada Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, maka luar biasa mereka diberkati, bahkan diberikan makanan dari sorga, air yang pahit diubahkan menjadi air yang manis, kasut mereka tidak pernah rusak, pakaian mereka juga nggak pernah rusak, mereka disediakan berbagai berkat dari Tuhan. Tapi mereka nggak bersyukur dengan semua itu. Mari kita jangan melihat situasi, jangan melihat dan jangan takut, tetapi lihatlah dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Lalu yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kenapa? Karena kalau kita pakai hikmat kita pakai kepintaran kita pakai kehebatan kita, maka itu tidak ada apa-apanya saudara dibandingkan dengan hikmat yang berasal daripada Yesus Kristus, karena dia adalah hikmat itu sendiri. Oleh sebab itu kitab Amsal ini mengajarkan kita, mari kita bersandar kepada Tuhan, mari kita menggunakan kacamata hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika kita menilai segala zaman, ketika kita menilai segala sesuatu dengan hikmat dan perspektif daripada Tuhan. Kalau kita pakai akal kita pasti terbatas, kalau kita pakai hikmat kita pasti terbatas. Tapi kalau kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita, maka kita terus berjalan dipimpin dengan hikmat yang Tuhan akan kasih kepada kita, yang Tuhan akan berikan kepada kita, seperti di dalam kitab Yakobus mengatakan, kalau engkau minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih engkau hikmat itu. Dan Tuhan kasih tanpa membedakan orang. Jadi hari ini dua hal yang akan saya bagikan. Mari tetap optimis kepada Tuhan. Jangan dengar kata negatif di telingamu, apalagi dari temanmu, apalagi daripada keluargamu atau siapapun yang membisikkan sesuatu yang negatif kepadamu. Tetapi milikilah sikap yang optimis dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, yaitu janganlah engkau bersandar dengan pikiran dan pengertian hikmatmu, tetapi engkau harus mengendalikan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena situasi yang ada saat ini boleh saja bisa tidak baik, boleh saja buruk, tetapi kalau kita percaya dengan iman kita dan kita bersandar terus kepada Tuhan dan kita mengandalkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada sanggup yang menutup. Satupun tidak ada yang sanggup menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada pun satupun yang sanggup untuk membuka hal tersebut. Jadi mari kita tetap memiliki satu sikap yang optimis, percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan pesimis. Mulai sekarang, mantapkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena ketika engkau berjalan dipimpin dengan hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan memberkatimu dalam pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dalam apa saja yang kau buat pasti berhasil. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidup mereka. Demikian video singkat ini saya buat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.